Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman semua? Aku doakan semoga sehat selalu. Video kali ini kita akan melanjutkan tutorial tentang CodeIgniter 4. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang file.env. Jadi, .env itu adalah environment configuration file ya di sini ya. Nah, dijelaskan. Jadi, file ini digunakan untuk mengcustom pengaturan yang ada di dalam project kita. Jadi seperti di CI3 kita tidak bisa untuk konfigurasi sebuah project itu dengan keunikannya masing-masing. Maksudnya adalah sebuah tim itu kan biasanya punya preferensi sendiri dalam melakukan konfigurasi. Misal nama database-nya biasanya beda-beda mungkin karena ada yang suka pakai nama DB dan sebagainya macam. Nah, untuk di CI3 itu nggak ada file khusus untuk kita sendiri untuk bisa konfigurasi. Yang artinya kita harus settingnya di dalam file app application kalau nggak salah dulu itu application, setelah itu di config dan dalamnya di config.php. Jadi secara tim kita cuman terpaku dalam satu konfigurasi yang sama. Nah, sekarang di CI4 kita sudah bisa membuat konfigurasi milik kita masing-masing. Jadi kalau dalam sebuah tim ini dengan menggunakan .env ini sangat mudah dan fleksibel. Jadi masing-masing tim itu bisa aja nanti yang satu dia punya nama database sendiri, misalnya beda, bisa karena dia punya konfigurasi file sendiri. Nah, itulah .env secara ringkasnya. Di CI3 nggak ada yang kayak gini dan bisa aja dibikin sebenarnya di CI3, cuman kita tidak sediakan secara default. Nah, di CI4 disediakan secara default. Sebenarnya kita masih bisa juga untuk konfigurasi di config di app, misalnya kalian setting kayak gini ya, tapi ini tidak fleksibel. Jadi karena ada sudah .env, kita pakai aja fitur ini. Nah, untuk cara pakainya adalah di sini sudah disediakan example-nya env. Ini adalah file example atau contoh yang bisa kita pakai untuk membuat .env-nya. Jadi kalian bisa copy aja semuanya. Setelah itu kalian bikin di root folder di luar ya, di root folder di .env namanya. Nah, setelah itu kalian paste aja di sini seperti ini. Nah, di dalam .env ini, contoh ini kita sudah punya setting-settingan yang bisa kita atur sini secara default ya. Pertama di sini adalah CI environment. Jadi environment CI kita mau di setting seperti apa. Contoh di sini kita mau ganti production. Nah, di production kita refresh. Nah, ini production di bawah. Nah, production kita bisa ganti menjadi development. Nah, development jadinya. Nah, ketika kita development, itu kita bisa melakukan debug terhadap aplikasi. Debug itu berupa nanti ada toolbar di bawah. Cuman di sini error karena kita belum setting ininya. Base URL-nya. Nah, karena di sini aku pakai virtual host, jadinya di sini aku setting untuk base URL-nya. Ya, yang pagar kalau mau diaktifkan hapus dulu pagarnya. Jadi aktifkan HTTP CI anjay misalnya. Ya ini supaya anjay ya, belum aku ganti, nanti kita ganti deh. Refresh. Nah, nanti kalau kita dalam posisi development, nanti akan muncul toolbar di bawah seperti ini. Nah, kayak gitu. Tapi kalau kita dalam posisi production. Nah, production ini hapus. Nah, di bawah nggak ada. Nah, jadi itu fungsinya. Dan fungsinya apa lagi sih? Kalau production itu kalau ada error kayak gini, misalnya di control home ya, aku error kan, dia cuma error whoops kayak gini aja, nggak ada info apa-apa. Nah, tapi kalau kita settingnya di sini jadi development, nanti kalau error, nah dia akan muncul error kayak gini. Jadi kalau kalian masih dalam proses developing, nah, kalian aktifkan aja development. Oke, nah apa saja yang bisa kita konfigurasi di dalam .env ini? Sebenarnya semuanya bisa konfigurasi. Tapi yang muncul di sini adalah semua hal yang ya, standar lah. Biasanya yang kita config. Pertama di sini dari sini tadi ada CI environment. Setelah itu ada juga force global secure request. Di sini kita bisa force aplikasi atau web yang kita bikin itu harus dalam mode HTTPS misalnya. Jadi kita true kan aja, jadi nanti dia akan redirect ke HTTPS. Nah, HTTPS seperti ini. Di sini aku pakai Laragon, jadinya
dia bisa disetting untuk HTTPS-nya. Kalian bisa tambahkan aja di Apache, ya di menu Apache sini. Setelah itu di SSL kalian tambahkan add Laragon CRT-nya. Kalau belum bisa. Nah, kayak gitu. Selanjutnya di sini ada settingan untuk session, cookies, setelah itu CSRF, ini content secure policy, setelah itu database, juga kalian bisa setting di .env. Jadi semuanya lah, honeypot dan encryption juga bisa di sini. Yang sebenarnya bisa kita setting di dalam file config app ini. Kayak gitu. Nah, terus apakah si .env cuma bisa setting ini aja? Enggak, kalian bisa tambahkan sendiri untuk konfigurasinya. Nah, di sini ada pengkode-kodeannya. Di sini kalau app ini artinya dia berada di folder app ya. Nah, di sini di folder di file app PHP. Jadi kalian bisa konfigurasi file app PHP menggunakan di sini tambahkan aja app depannya. Nah, kalau database dia pakai database, artinya dia di file database. Kayak gitu. Nah, ini default ya. Makanya di sini default. Nah, kalau kalian mau tambahkan, ini aku contohkan satu aja. Di sini kita bisa app, aku mau ganti misalnya nih, time zone-nya. Nah, sekarang time zone-nya yang default, itu ada di Amerika Chicago. Nah, kalau kalian mau settingnya di .env, kalian copy aja nama variabelnya ke .env. Setelah itu kita tambahkan app, posisinya. Setelah itu yang mau kita setting apa? App time zone. Kita ganti jadi Asia Makassar ya. Setelah itu simpan dan kita jalankan. Nah, nanti jadi seperti ini. Jadi dengan .env tentunya ini kalau kita kerja secara tim tentu akan sangat mudah dan sangat membantu. Dan inilah yang di C3 itu yang paling aku keluhkan sih sebenarnya. Biasanya kalau mau kayak gini ya bikin sendiri gitu. Dan sekarang syukurlah di C4 dia sudah tersedia secara default. Oke, jadi seperti ini aja mungkin tentang konten tentang .env. Intinya .env adalah file konfigurasi yang bisa kita setting di luar sistem ya, bisa dibilang seperti itu ya, luar sistem lah. Karena dia cuma di file ini aja kita sudah bisa nyeting-nyeting konfigurasi sistem yang kita bangun. Dan ini juga memudahkan kita dalam developing secara tim. Oke, demikian aja video kali ini, semoga bermanfaat. Dan kita nanti akan next lagi ke konten C4 selanjutnya. Nah, nanti aku kurang tahu juga nanti kita akan bahas apa gitu. Pokoknya tunggu aja deh di channel ini. Like kalau kalian suka dan dislike aja kalau kalian tidak suka. See you next time lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.